Shalom. Lihat kiri kananmu, berikan shalom satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu sudah sekalian. Saya ingin ajak Bapak Ibu bersama dengan saya membaca dengan suara yang keras, ya. 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima, ya. Silakan dicari ayatnya. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu katakan amin. Ini kayaknya nggak bawa Alkitab semua ini. Oke, saya akan bacakan ya. Yang saudara bisa mengikuti, silakan membaca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi ayat ini berbicara tentang iman, ya. Tapi sebelum saya mengulas lebih jauh, saya ingin memberikan gambaran terlebih dahulu. Bagi saudara yang mempunyai kendaraan, supaya kendaraan saudara itu selalu siap pakai, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Yang mau jawab silakan nyeletuk aja. Ya, kita harus merawatnya, betul kan? Dan untuk merawat itu berarti kita harus kenali. Dari waktu ke waktu kita harus mengenali kondisi dari kendaraan kita, supaya kalau ada sesuatu yang tidak beres, bisa cepat diperbaiki. Nah, begitu juga dengan iman. Rasul Paulus mengatakan supaya saudara dan saya ini merawat iman kita. Dan untuk merawatnya, maka kita harus mengenali iman kita, kondisi dari iman kita. Saya mencoba untuk membawa saudara melihat iman itu seperti kendaraan ini, ya. Jadi harus dikenali dengan cara bagaimana? Ujilah, kemudian selidikilah. Ya, ujilah dan selidikilah. Ada dua kata ini untuk merawat dan mengenali kondisi iman kita. Ya. Nah ini menarik. Kenapa? Oleh karena kata ujilah, menguji itu dipakai kata dalam bahasa aslinya perasete. Perasete itu artinya iman kita itu apakah kalau di checklist dengan daftar perintah-perintah firman Tuhan, apakah semuanya ini sudah kita taati, kita jalani? Ya, contohnya seperti itu. Nah, contoh untuk hal ini, praktisnya, kalau saudara bisa lihat di dalam Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Ayat yang pertama sampai yang kedua, Tuhan Yesus sedang memperingatkan murid-muridnya tentang bahaya penyesatan. Hati-hati dengan penyesatan. Ya. Lalu kemudian setelah Tuhan Yesus memperingatkan tentang penyesatan, dia berkata ayat yang ketiga, jagalah dirimu. Lalu dia katakan lebih jauh, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Tapi Yesus tidak berhenti sampai di situ. Ayat yang keempatnya kemudian dikatakan seperti ini. Ini menjadi perintah dari Tuhan. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Jadi checklist dengan perintah firman Tuhan. 1, jaga dirimu. Hati-hati dengan penyesatan. Terus yang kedua, kamu harus mempunyai hati yang mengampuni. Hati yang mengampuni yang sampai seperti apa? Yesus katakan kalau 7 kali ada saudaramu itu berbuat salah kepadamu dalam 1 hari. Kalau ada betul yang seperti ini, bencekno betul ya. Orang sampai salah 7 kali, bayangkan saudara. Kesalahan yang sama 7 kali dalam 1 hari. Dan 7 kali itu dia minta maaf sama kamu harus ngampuni dia. Artinya Tuhan Yesus ngomong sebencek-bencek kayak apapun juga, itu bahasa Yunaninya, ya. Kamu harus tetap mengampuni dia. Nah itu checklistnya. Lalu melihat checklist ini, si murid-murid ngecek imannya. Wih, kok sampai kayak gitu? Kayaknya imanku belum sampai di situ. Karena itu kalau saudara baca ayat yang selanjutnya, murid-murid
berdoa atau ngomong sama Tuhan Yesus berkata begini, Tuhan tambahi iman kami. Ya, itu artinya aku siap Tuhan, Engkau tolong aku supaya aku bisa menjalankan perintah-Mu. Nah, itu kata yang dipakai dengan kata menguji itu. Jadi tiap hari kita harus uji. Firman apa yang masih luput, belum kita jalankan. Ya, atau masih belum ada di dalam diri kita. Nah, itu harus kita kenali. Ya, ada amin? Saudara bisa mengerti maksud saya? Ya, harus kita kenali. Jangan ya apa adanya lah. Jangan gitu. Saudara harus bertanggung jawab terhadap imanmu sendiri. Ya. Loh, saya enggak tahu karena belum pernah dikhotbahkan. Enggak bisa begitu, Saudara. Jadi tiap hari saudara harus ngecek. Alkitab itu bukan untuk buku koleksi. Kayaknya tersinggung nih, enggak ada amin. Bukan untuk buku koleksi, tapi Alkitab itu adalah penuntun hidupku. Ada amin? Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku, suluh bagi jalanku. Kalau tidak pernah dibaca, bagaimana bisa nyala? Bisa ngerti maksud saya? Nah, dari ketika kita membaca firman itu, maka kita akan tahu kondisi iman kita masing-masing. Apa yang masih kurang? Ayo cek itu. Dan kemudian tiap hari itu saya baca Alkitab, dan saya tidak sekedar membaca, saya renungkan, dan saya bikin catatan. Ya, saya bikin catatan. Yang kemudian hari saya jadikan sebagai renungan. Saya bikin renungan. Dulu kalau masih ada warta gereja, saudara membaca renungan yang di depan itu, kebanyakan ambil dari renungan yang saya lakukan. Ya. Saya store kepada gereja, karena diminta, Pak kalau ada bahan, saya kirim saudara. Pasal per pasal, saya baru pindah ke pasal yang lain, kalau saya sudah bisa bikin renungannya. Nah di situ saya kemudian sadar kondisi iman saya. Oh yang ini nih, kayaknya saya belum sungguh-sungguh di bagian ini. Ya. Nah itu membuat kita bisa menguji iman kita, mengenali kondisi iman kita, dan kemudian menambahi, ya, supaya siap pakai. Ada amin? Hal yang kedua, kata yang kedua adalah selidikilah. Selidikilah itu dalam bahasa aslinya dipakai kata dokimasete. Dokimasete itu artinya adalah seperti menguji metal. Ini asli atau enggak ya? Metal ini asli atau enggak? Itu harus diuji dengan api. Nah ini berbicara mengenai sikap reaksi yang kita lakukan atau kita berikan ketika kita berhadapan dengan situasi di luar kita. Apakah kita tetap berpegang kepada iman kita atau enggak? Nah ini penting, ini penting. Saya kasih contoh. Satu kali saya bertamu ke rumah seorang pengusaha. Dia adalah pengusaha bangunan, pemborong istilahnya begitu. Kondisinya sedang, perusahaannya sedang mengalami situasi yang tidak mudah. Istilahnya terancam bangkrut. Karena itu saya sebagai pendetanya datang dan mendoakan. Nah di situ kemudian dia bercerita, Pak, saya kemarin dapat satu pengalaman. Apa Pak pengalamannya? Ya ini jadi kesaksian juga. Saya sempat kaget juga kok dapat pengalaman yang seperti itu. Coba Pak ceritakan, lalu dia cerita. Bapak kan tahu kondisi keuangan perusahaan kami. Nah, entah ini secara kebetulan atau enggak, tiba-tiba saya tuh dapat tawaran satu proyek. Nilainya besar. Ini kalau saya dapat proyek ini, beres urusan keuangan di perusahaan saya. Jadi saya sangat berminat dengan proyek ini. Lalu kemudian ketika saya mengajukan penawaran, saya kemudian ditemukan dengan pemilik proyek itu, seorang pengusaha besar. Ya, ketemu di situ, terus kemudian ngomong-ngomong ya. Lalu pada ujungnya si pemilik proyek itu berkata begini, baik Bapak, saya siap berikan ke Bapak
Ya penawaran Bapak buat saya masuk akal. Udah oke lah. Tapi ada satu syarat utama. Wah, apa syaratnya, Pak? Saya tahu Bapak orang Kristen. Nah, kalau Bapak mau proyek ini, Bapak harus ikut agama saya. Kaget dia. Dapat tawarannya seperti itu, dia seperti kayak orang yang, belum pernah saya dalam usaha menghadapi seperti ini. Dia katakan, dia ngaku terus terang, sesaat saya bimbang. Nggak bisa ngerti maksud saya. Ya. Nah, kata sesaat saya bimbang itu tiba-tiba dia seperti sadar kondisi imannya. Ketika dia dalam situasi itu, lalu dapat tantangan yang begini, ternyata itu cukup menggoyahkan. Ya, sesaat saya seperti bimbang sebab saya ada kebutuhan dan ini ada di depan saya penyelesaiannya. Tapi syaratnya itu yang membuat saya, Yesus ngampuni enggak ya? Ya enggak apa-apa lah, Tuhan kan tahu kondisi saya. Tuhan kan penuh kasih. Hari ini saya ngomong tapi kan enggak sungguh-sungguh saya ikut agamanya. Ya ada pikiran-pikiran yang seperti itu. Tapi tiba-tiba dia sadar, enggak bisa. Akhirnya dia berkata, Pak terima kasih untuk tawaran proyeknya, tapi maaf saya enggak bisa meninggalkan iman saya. Dan waktu dia berkata seperti itu, tiba-tiba semua kebimbangan itu seperti runtuh, hilang. Semua yang membuat dia khawatir tiba-tiba hilang semuanya. Lalu hatinya penuh dengan damai sejahtera. Dokimasete itu seperti itu. Ya. Nah bagaimana dengan saudara? Dan saya tentunya, setiap hari kan kita menghadapi tantangan. Tiap saat. Ya, saya biasanya kalau saat teduh itu menjadi saat saya merenung kembali apa yang sudah saya lewati, bagaimana saya bersikap terhadap situasi ini, situasi itu dan sebagainya yang saya hadapi. Ya, dari waktu ke waktu saya harus mengenali itu. Ya, pantas atau tidak, benar atau tidak secara iman yang kita pegang. Jadi itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya, jadi ujilah dirimu, selidikilah imanmu. Ya, apakah kamu tetap tegak di dalam iman itu, dalam situasi-situasi yang engkau hadapi? Nah, iman itu apa, saudara? Iman itu apa? Iman itu kalau didefinisikan ada dua sisi. Boleh saya katakan demikian supaya lebih mudah. Ya, ada dua sisi. Yang pertama disebut percaya. Ya, jadi kalau saudara dan saya berkata saya beriman kepada Tuhan, itu artinya saudara percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan bukan hanya percaya bahwa Tuhan itu ada, tapi saudara juga percaya bahwa Dia itu hidup. Dia adalah Tuhan yang hidup, Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, Dia adalah Tuhan yang maha tahu, Dia adalah Tuhan yang maha hadir. Itu percaya. Saya percaya. Tapi iman itu tidak hanya sekedar sebuah pengakuan percaya. Iman itu juga harus punya posisi yang satunya, supaya lengkap, yaitu mempercayakan diri. Oleh karena saya percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, maka aku mempercayakan diriku kepadanya. Sehingga saya boleh berkata bahwa iman itu adalah hari ini. Bukan kemarin, bukan besok, tapi hari ini. Ya, bagaimana hidup imanmu itu bukan kemarin, bukan besok, tetapi hari ini. Hari ini, saudara itu masih punya dua sisi ini dalam imanmu atau enggak? Dalam situasi-situasi yang sedang saudara hadapi. Percaya dan mempercayakan diri. Tapi dalam perenungan saya kemudian menemukan ada sesuatu yang perlu untuk disadari. Nah ini seringkali kita tidak menyadari. Ketika kita percaya kepada Tuhan, untuk sampai kepada mempercayakan diri kepada Tuhan, itu kita perlu ada sebuah energi. Ini energi iman. Kalau saudara betul-betul mempunyai iman yang fit, yang full tank, istilahnya demikian, yang full charge, maka saudara tidak hanya sekedar mengakui bahwa Dia adalah Tuhanku, tapi saudara juga mengakui hidupku ada di tangannya.
Aku percaya, aku menyerahkan hidup sepenuhnya. Nah, yang saya mau bicarakan adalah bagaimana kita mengenali energi itu masih ada atau enggak di dalam diri kita. Sama seperti kalau saudara punya handphone seperti ini, ya. Oh, lebih bagus maksud saya daripada handphone saya. Ya. Handphone ini baru berfungsi kalau ada baterainya, betul ya? Bukan hanya kalau ada baterainya, tapi baterainya juga harus terisi penuh dengan energi. Ya. Nah, ini disebut smartphone itu karena apa? Karena ada indikator-indikator yang terus memberitahu kepada kita kondisi dari handphone ini. Ya, salah satunya adalah kondisi dari baterai. Kondisi dari baterainya. Baterai saya masih 90%. Ya, itu artinya sudah 10% terpakai. Belum 100% berarti. Bisa ngerti maksud saya? Ya, ini masih bisa dipakai. Nanti kalau dia sudah 20%, tinggal 20%, dia akan keluar notifikasi yang memberitahukan kepada saya supaya saya cepat-cepat mencas lagi baterainya supaya handphone ini tetap bisa dipakai. Nah, yang saya maksud adalah ternyata untuk di sisi ini percaya, untuk sampai kepada mempercayakan itu butuh energi iman itu. Ya. Seringkali banyak orang tidak menyadari bahwa energi imannya sudah enggak ada. Sehingga imannya memang masih ada. Iya, saya masih orang Kristen, tapi saya masih percaya kepada Yesus, tapi dia tidak mempercayakan hidupnya lagi kepada Tuhan. Bisa ngerti maksud saya? Oke? Nah, bagaimana kita mengenalinya? Ya, bagaimana kita mengenalinya? Apakah energi iman kita itu masih full atau sudah mulai menyusut dan bahkan sudah hampir habis? Bagaimana kita mengenalinya? Nah, ini ada satu cerita di dalam Alkitab. Cerita ini terjadi kepada seorang tokoh iman. Saya sebutkan namanya Daud, Raja Daud. Ya, Daud. Kalau saudara mendengar kata Raja Daud, apa yang muncul di dalam pikiran saudara tentang orang ini? Apa? Adakah yang mau meragukan imannya? Halo? Ini kok diam saja, ini semua mudeng enggak yang maksud saya? Saya jadi ragu-ragu ini. Atau saya ulang lagi dari depan. Gimana saudara? Apa yang muncul dalam pikiran saudara kalau saya sebut Daud? Bisa mengalahkan Goliat. Dia seorang pembunuh raksasa. Apakah dia seorang yang pintar berperang pada waktu itu, waktu dia membunuh Goliat? Bukan ya. Dia masih seorang muda. Pemuda ingusan. Orang berkata demikian. Bahkan dia bukan anggota tentaranya Saul. Betul ya? Lalu apakah dia pandai menggunakan senjata perang? Tidak. Bagaimana dia bisa mengalahkan Goliat? Bagaimana saudara? Bagaimana? Goliat tertawa dan merasa terhina ketika Daud menghampirinya dengan membawa tongkat dan batu. Betul kan? Ya. Dia merasa terhina. Emangnya aku anjing? Kamu hampiri aku dengan tongkat. Tapi Daud ngomong apa? Daud ngomong apa? Ini kayaknya nggak baca Alkitab semua. Ini, kalau saya teruskan saya seperti ngajar Eagle Kid nanti. Dia ngomong apa? Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa. Itu artinya Daud mendatangi Goliat, berperang melawan Goliat dengan imannya. Dia percaya dan dia mempercayakan diri. Dia melangkah. Bisa ngerti maksudnya? Itu Daud. Itu orang yang imannya sudah mengalahkan raksasa. Nah, ini kejadiannya pada orang yang imannya sudah mengalahkan raksasa. Apa yang terjadi? Lihat bersama dengan saya. 1 Samuel pasal 30. Ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk saudara. Simak di Alkitab saudara. Ceritanya ini. Daud waktu itu masih menjadi buruannya Saul.
Dan karena tidak ada tempat yang aman bagi dia di negerinya, maka dia pergi ke negeri Filistin. Dan di negeri Filistin, dia menghambakan diri menjadi tentara bayaran bersama dengan pasukannya terhadap salah satu raja Filistin. Ya, itu latar belakangnya, supaya saudara tahu gambarannya. Nah, satu hari raja-raja Filistin, ada 5 yang lain, mau berperang melawan bangsa Israel. Lalu salah satu raja yang menjadi majikannya Daud, mau membawa Daud bersama dengan pasukannya, ikut memerangi bangsa Israel. Tapi ini pertolongan Tuhan meluputkan Daud memerangi bangsanya sendiri adalah, tiba-tiba raja-raja yang lain tidak setuju terhadap keputusan raja majikan Daud ini. Akhirnya mau nggak mau, majikan Daud menyuruh Daud pulang. Waktu itu Daud mendirikan perkemahannya atau perkampungannya di kota atau di satu daerah namanya Siklak. Nah, dalam perjalanan pulang menuju ke Siklak ini, ya, dengan penuh kerinduan untuk bertemu dengan keluarganya setelah mereka bertugas sekian lama sebagai tentara bayaran, ternyata sebelum mereka sampai ke Siklak, perkampungannya itu sudah diserbu oleh gerombolan orang Amalek. Ya, dan apa yang terjadi? Semua ditawan. Yang ditinggalkan hanya orang-orang tua yang lemah. Dan semua rumahnya Daud dan pasukannya, semuanya dibakar. Barang-barangnya dijarah. Lalu mereka pergi, membawa tawanan itu. Nah, ini ceritanya. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai di Siklak, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah, apa saudara? Ditawan. Kemudian ayat selanjutnya adalah reaksi dari Daud ketika menghadapi kenyataan itu. Ya, baca bersama dengan saya. Apa reaksinya? 1, 2, 3. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan apa? Dengan nyaring. Katakan sekali lagi, dengan nyaring. Terus 1, 2, 3 sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Mereka menangis. Tapi perhatikan, tangisannya bukan sekedar lalu berleleran air mata dan ingus juga. Ya. Bukan begitu, tetapi dengan apa? Nyaring. Kayak apa nyaring itu? Orang nangis nyaring. Pernah dengar? Atau jangan-jangan saudara pelakunya? Pernah dengar? Ya. Mereka tidak hanya sekedar menangis biasa, tapi berteriak-teriak, menunjukkan kesedihannya. Oh! Sampai tidak kuat lagi menangis. Jangan bayangkan Daud waktu itu dengan waktu Daud mengalahkan Goliat. Waktu mengalahkan Goliat, dia masih muda sekali. Jadi mungkin tubuhnya belum terbentuk. Tapi setelah dia mengalahkan Goliat, dia menjadi tentaranya Saul, dan dia menjadi semakin dewasa, lalu dia sudah terbiasa di dalam perkelahian dan peperangan. Ya. Nah, menurut saudara, kondisi Daud itu seperti apa? Secara fisik. Kurus kerempengkah? Atau tubuhnya gempal? Hah? Gempal, ya, betul, gempal. Kalau dia pakai jas, tangannya diginikan, pasti brodol semua. Ya. Karena kuat. Pertanyaan saya, orang yang fisiknya seperti itu, menangis dengan nyaring, sampai tidak kuat lagi menangis, butuh waktu berapa lama? Sampai lowbat, sampai tidak kuat lagi menangis. Butuh waktu berapa lama? Halo?
Ini kok kayak teka-teki terus ya khotbahnya. Enggak apa-apa, maksud saya saudara supaya juga ikut berpikir. Ya, supaya saudara tahu logika saya. Butuh waktu berapa lama? 5 menit? 10 menit? 1 jam? Yang setuju lambaikan tangan. 1 jam? Enggak setuju. 2 jam? 2 jam? 3 jam? Yang setuju lambaikan tangan. Kalau 3 jam? 3 jam? Ada yang lambaikan tangan? Ya, yang lain? 4 jam? Ini kok kayak lelang gitu. Jadi lebih dari 1 jam, percaya. Lebih dari 1 jam, setuju? Lambaikan tanganmu. Ya, berikan kemuliaan untuk nama Tuhan terlebih dahulu. Lebih dari 1 jam. Dia menangis dengan suara yang nyaring, sampai tidak kuat lagi menangis. Itu artinya apa? Artinya dia lepas kendali. Menangis terhadap situasi yang menyedihkan, oke, itu tidak masalah. Karena itu adalah manusiawi. Tapi menangis dengan suara yang nyaring sampai tidak kuat lagi menangis, itu artinya lepas kendali. Betul? Setuju? Dia lepas kendali. Dan dia baru sadar ketika pepatah berkata, gurung kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya. Kalau Daud nangisnya sampai geruh-geruh seperti itu, sampai meraung-raung seperti itu, maka murid-muridnya, anak buahnya, lebih lagi saudara. Kalau menangis itu tanda bahwa dia bersedih, maka murid-muridnya, anak buahnya lebih bersedih lagi. Kalau menangis seperti itu tanda bahwa dia putus harapan, maka murid-muridnya lebih putus harapan. Sudah tidak punya harapan. Dan ketika mereka menyadari tidak punya harapan, apa yang terjadi? Ayat 6. Dan Daud sangat terjepit. Karena kemudian dalam situasi yang kacau seperti itu, orang kemudian mencoba untuk mencari kambing hitam. Ya. Dan ini yang terjadi. Rakyat itu artinya adalah pasukannya yang setiap hari sangat menghormati Daud dan menyebut dia sebagai komandan jenderal mereka. Apa saja yang menjadi perkataan Daud, mereka siap untuk melaksanakannya. Tapi karena Daud seperti itu, maka dikatakan ayat yang ke-6, Daud sangat terjepit karena rakyat kemudian menganggap dia sebagai kambing hitamnya. Penyebab dari segala masalah itu, rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Jadi mereka marah kemudian kepada Daud. Dan seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Itu berarti Daud ada di tengah, dikepung oleh semua pasukannya dan siap membawa batu, semua dalam kondisi selain menangis menunjukkan raut wajah yang marah. Dan mereka semua memaki-maki Daud. Dan di saat seperti itu, tiba-tiba Daud sadar. Kok jadinya kayak gini ya? Jadinya kok kayak gini? Ternyata kalau aku bersikap seperti itu terhadap situasi ini, tidak menyelesaikan masalah, malah nambah masalah. Dan bukan hanya itu, juga memberi kesempatan untuk gerombolan itu lari lebih jauh daripada Daud. Dan kalau dia tidak dihentikan, jangan-jangan gerombolan itu sudah tidak lagi terkejar. Bisa ngerti maksud saya? Ya. Jadi menghadapi masalah dengan lepas kendali bukan menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah. Dan yang menarik buat saya adalah ketika Daud sadar, dikatakan seperti ini. Dikatakan seperti ini. Ya. Saya baca ayat yang ke-6 lagi. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Setelah dia sadar, kemudian dikatakan apa? Baca bersama dengan saya kalimatnya, 1, 2, 3. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi belajar dari Daud, ternyata kondisi lepas kendali
dalam menghadapi situasi, itu ada kaitannya dengan kondisi energi imannya. Ya. Ada kaitannya, ada relasinya. Ya. Jadi kalau di handphone saya tanda kalau baterai saya sudah mau habis energinya, keluar notifikasi, maka notifikasi dari energi imanmu itu adalah lepas kendali ini. Itu berarti sudah hampir habis, atau bahkan mungkin habis. Imannya masih ada, percayanya masih percaya, tapi sudah tidak lagi mempercayakan diri. Karena itulah orang bisa lepas kendali ya dalam masalah. Lepas kendali itu bisa berbicara tentang emosional. Ya, emosional. Dan ketika seseorang menjadi emosional, maka hatinya menjadi rapuh, dia menjadi orang yang tidak tabah lagi. Ya. Ketabahan itu berbicara mengenai kemampuan untuk mengikhlaskan. Ya. Dan kalau orang sudah emosinya naik, meluap, maka dia menjadi orang yang rapuh, maka dia menjadi orang yang dipenuhi dengan ketakutan. Tidak ada lagi keberanian. Padahal yang namanya iman, seseorang yang beriman dengan energi full, itu seperti Sadrak, Meshach, dan Abednego. Itu seperti Daud ketika menghadapi Goliat. Dia sabar, tidak akan lepas kendali. Dia tahu apa yang harus dilakukan, dan dia tetap tabah menghadapi segala sesuatu. Apa yang dialami, dia siap untuk mengikhlaskannya. Dan ketika seseorang punya iman yang penuh dengan kesabaran, penuh dengan ketabahan, maka dia akan penuh dengan keberanian. Sehingga Sadrak, Meshach, dan Abednego berkata seperti ini, kalaupun Allah tidak menolong kami untuk keluar dari dapur api ini, Dia tetap Allah kami, apapun yang terjadi. Dia tetap Allah kami. Dan mereka berani menghadapi risiko terhadap imannya. Jadi perhatikan ini, saudara. Ada relasinya. Ada relasinya. Bagaimana dengan energi imanmu? Caranya cek. Kalau saudara menghadapi situasi, lebih banyak lepas kendali atau saudara sabar? Baru diselip aja, sudah lepas kendali. Dan bukan hanya lepas kendali, lepas mulut juga. Itu baru diselip orang, saudara. Bukan hanya kurang ajar, tapi juga saya tidak berani meneruskan. Saya tahu banyak yang tersinggung. Tapi itu harus saudara sadari sebagai kondisi yang menjadi indikator energi iman kita. Niscaya kalau imanmu dalam kondisi yang fresh, hidupmu adalah hidup yang pasrah kepada Tuhan, bukan hanya percaya, tapi juga pasrah kepada Tuhan. Sehingga engkau pasti punya kesabaran, punya ketabahan, punya keberanian untuk menghadapi segala risiko dari imanmu. Ada amin? Ya. Itu sebabnya Daud kemudian ketika dia menyadari bahwa reaksinya itu sangat berkaitan dengan kondisi imannya, yang langsung dia lakukan adalah dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Itu artinya dia berhenti. Dari kondisi lepas kendali itu dia hentikan. Ya, saya tidak lagi seperti ini. Ya. Semua yang membuat dia takut, semua yang membuat dia tidak ikhlas, kemudian dia singkirkan, lalu kemudian dia kembali kepada Tuhan. Semua ada di dalam kendalinya. Sekalipun sekarang aku tidak bisa melihat, tetapi aku tahu semua ada dalam kendalinya. Hatinya menjadi tenang. Dan ketika hatinya menjadi tenang, dia bisa berdoa. Saudara lihat itu. Dan ketika dia berdoa, Tuhan bisa menjawab dia. Dan ketika dia bergerak kembali dengan jawaban Tuhan, dengan firman Tuhan, maka apa yang terjadi? Dia mendapatkan kemenangan. Semua yang ditawan akhirnya bisa dibawa kembali, dan bukan hanya bisa membawa kembali tawanan, bahkan
akan ditambahi dengan jarahan. Ini kemenangan yang surplus, saudara. Semua kalau saudara hadapi dengan iman yang benar, saudara tidak akan hanya sekedar menang, saudara akan menjarah. Ada amin? Ada amin? Saudara berkati? Ya, berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Ya, itu yang akan terjadi. Nah, saudara, kekuatan iman itu ditandai dengan adanya kesabaran. Kesabaran itu berbicara tentang penguasaan diri. Yang pertama kesabaran. Yang kedua ketabahan. Ketabahan itu adalah kemampuan untuk ikhlas. Ikhlas itu kemampuan untuk menerima keadaan ini. Kalau saudara menghadapi tantangan dalam hidupmu, saudara harus sadar bahwa iman itu memang harus menghadapi ujian. Dan ujian iman itu untuk memurnikan iman. Iman itu harus selalu dimurnikan dari waktu ke waktu. Jangan saudara mengeluh di situ dengan berkata, aduh kok masalah terus-terusan sih. Aduh, kalau begitu saudara berkata seperti itu, saudara akan mudah untuk lepas kendali. Karena sikap yang seperti itu akan cepat menyusut, membuat baterai imanmu itu bocor, saudara. Ya. Dan apa yang terjadi kalau orang mengeluh seperti itu? Dia pasti tidak akan bisa berdoa. Pikirannya akan dipenuhi dengan hal-hal yang menakutkan. Dan ketika pikirannya dipenuhi dengan hal-hal yang menakutkan, dia tidak bisa berani membayangkan risiko dari imannya. Saya sangat terkesan dengan satu kesaksian, ya, dengan satu kesaksian. Kesaksian ini diucapkan oleh seorang hamba Tuhan namanya John Wimber. Ya, John Wimber itu adalah seorang tokoh neokarismatika, karismatik maksud saya, kok karismatika, neokarismatik di abad yang ke-20. Beliau sudah meninggal, ya, meninggal tahun 97 pada usia 63 tahun. Nah, sebelum dia bertobat, dia adalah seorang pemain musik, pemain jazz di masa mudanya. Lalu bagaimana dia bisa bertobat? Itu adalah dia diajak oleh teman-temannya untuk ikut, waktu dia masih muda itu, untuk ikut satu Bible study yang dikelola oleh seorang hamba Tuhan yang sederhana. Hamba Tuhan ini punya 2 anak, laki-laki dan perempuan, sudah pada besar-besar. Beberapa bulan sebelum mereka bersama-sama ikut dalam kelas Bible study yang dikelola oleh hamba Tuhan ini, anak laki-laki dari hamba Tuhan ini mengalami kecelakaan sampai lumpuh. Ya, jadi tinggal anak perempuannya yang masih normal. Anak perempuannya yang masih normal ini adalah seorang mahasiswi. John Wimber bercerita bahwa satu malam dia bersama dengan teman-temannya datang ke rumah hamba Tuhan ini untuk ikut Bible study. Ya. Di tengah-tengah Bible study sedang dijalankan, tiba-tiba ada berita bahwa anak perempuan dari hamba Tuhan ini ditembak orang. Di Amerika kan banyak penembak-penembak gila seperti itu, saudara. Ya. Nah, ini salah satu korbannya. Ya. Jadi ada berita seperti itu. John Wimber bersama dengan teman-temannya ketika mengikuti Bible study itu, mendengar itu, mereka semua tidak bisa berkata-kata. Tapi mereka semua kaget dengan reaksi dari hamba Tuhan ini. Ketika mendengar anaknya yang perempuan yang masih normal ini mati, dibunuh orang, hamba Tuhan ini langsung berlutut, kemudian dia berdoa. Dan kata-kata dalam doanya itu menyentuh hati John Wimber, dan hari itu John Wimber dibawa untuk bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Hamba Tuhan ini hanya berkata seperti ini, Tuhan, aku tidak tahu kenapa ini semua terjadi, tapi aku tidak akan bertanya apapun juga kepadamu. Aku percaya. Dia seperti tenang walaupun air matanya bercucuran. Tuhan, aku tidak tahu kenapa ini terjadi, tetapi aku tidak akan bertanya apapun kepadamu. Aku percaya. Perhatikan di situ, dengan sikap Daud tadi. Ya, seorang pembunuh raksasa
ketika menghadapi kenyataan rumahnya habis dibakar, keluarganya ditawan, menangis dengan suara nyaring sampai tidak kuat lagi menangis. Hamba Tuhan ini, Tuhan, aku tidak tahu kenapa ini terjadi. Aku tidak mau bertanya apapun kepadamu, tapi aku percaya kepadamu. Saudara bisa mengerti maksudnya? Dia punya kesabaran, dia punya ketabahan, dan dia punya keberanian. Dan memang iman seperti itulah yang diteladankan oleh Yesus bagi saudara dan saya. Lihat bersama dengan saya ayat yang terakhir, yaitu di Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Dia katakan begini, penulis Ibrani berkata seperti ini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, baca bersama dengan saya kalimatnya, 1, 2, 3, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia, ayat yang ketiga, yang apa saudara, 1, 2, 3, tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tekun itu artinya sabar. Tekun itu artinya juga tabah. Tekun itu artinya juga berani. Jadi Yesus sendiri memberikan contoh, kalau mau beriman kepada Tuhan harus dengan fresh, yaitu tandanya saudara tidak akan kehilangan kendali, ya, tidak akan emosional. Kalau saudara sebagai orang beriman selalu emosional, ada sesuatu yang salah dengan cara saudara membangun imanmu. Harus saudara sadari itu. Cepat saudara sadari itu dan cepat dibetulkan. Karena yang namanya orang yang beriman itu adalah orang yang pasti sabar, tabah, dan berani dalam menghadapi situasi. Setuju? Lambaikan tanganmu. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Bangkit berdiri bersama. Haleluya.